Ada dua orang anak di kecilan SD pergi ke rumah opungnya, kakek neneknya. Dan biasanya kalau mereka meminta sesuatu, kakek nenek ini sangat senang memberi. Memang agak kaya juga rupanya kakek neneknya ini. Jadi datanglah mereka dua, opung. Pas makan malam, udah makan malam, datang kedua cucunya ini, opung, kami mau berdoa dulu. Sangat senang opungnya, memang opungku ini berdoa deh. Ada patung Bunda Maria agak di sebelah sana begitulah. Berlututlah mereka di situ. Kiabangan sudah membuat tanda salib, dengan halus dia mengatakan, Tuhan, melalui bundamu ini, tolonglah, aku sangat membutuhkan permainan elektronik PlayStation. Kalau bisa, Tuhan, besok aku dapat PlayStation. Karena saya punya sudah tidak begitu bagus lagi. Bunda Maria, sampaikanlah. Kemudian adiknya dengan sekuat tenaga berdoa, Bunda Maria, tolong sampaikanlah kepada putramu, aku membutuhkan sepeda baru. Aku butuhkan sepeda baru. Kalau bisa besok, ketika kami mau pulang, sepeda baru. Terus sepeda baru. Sampaikan kepada putramu, sepeda baru. Datang. Kau tadi berdoa kok berteriak. Tuhan itu tidak tuli. Iya, Tuhan tidak tuli, tapi opung kita itu udah agak tuli tuh. Dia nanti yang mengabulkan. Memang besoknya PlayStation tak dapat, sepeda baru dapat. Heran, kenapa doaku tak dikabulkan? Itulah buruk kali, kau harus kuat. Karena opung kita itu yang mengabulkan, katanya kan. Inilah pada hari ini, kalau kita ikuti tadi bagaimana Yesus masuk, ya, tiba di Jericho, kemudian keluar lagi dari kota Jericho. Jericho kita tahu ya, yang diruntuhkan itu. Jadi sebenarnya si Bartimeus inilah orang yang sangat tak berdaya, buta. Ya. Kalau sekarang mungkin orang buta masih bisa berfungsi ya, banyak pun. Tapi pada masa itu dia betul-betul sangat terbatas, sangat terpinggirkan, buta matanya, sehingga di dalam cerita ini dia hanya duduk di pinggir jalan, hanya duduk. Tapi kalau kita lihat, rupanya di sinilah ya, di dalam keterbatasannya, di dalam ketidakmampuannya, tidak bisa membuat sesuatu. Ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat, yang dia dengarkan bahwa bisa membuat tanda keajaiban, di sinilah dia tidak malu-malu. Seperti anak kecil tadi kan, berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lewat Yesus itu kan mungkin sudah sampai di lantai 1. Berteriak lagi makin kuat, Yesus anak Daud. Begitu berteriak sampai akhirnya orang-orang, Sipo, diam kau, ribut kali. Tapi begitu lagi dia berteriak, dan Yesus berpaling. Akhirnya Yesus bertanya kepadanya kan, apa yang kau butuhkan dari aku? Dan langsung dia katakan, biar aku bisa melihat. Dan Yesus memberikannya ini. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, saya kira ini suatu simbol bagi kita ya. Orang buta yang sama sekali tak berdaya. Sekiranya si Bartimeus, anak Timeus ini tidak mau berteriak, dikatakan tadi dia bangkit,
dan menanggalkan jubahnya pergi kepada Yesus. Kita sebagai manusia sebenarnya seringnya kita terpinggir. Mata iman kita buta. Dan kita tidak melihat lagi kebaikan. Coba para bapak dan ibu dan sekalian yang di rumah ya. Bisa mata istri buta, tidak melihat sama sekali ada kebaikan di dalam diri suami. Atau mata suami begitu buta, tidak lagi melihat kebaikan dalam diri istri. Atau teman sekantor kita mengata kita buta, atau tetangga kita buta, tidak lagi melihat kebaikan-kebaikan. Atau ketika kita mengalami penyakit atau percobaan, kita betul buta, tidak lagi melihat ada sesuatu keindahan atau kebaikan. Dan banyak iman yang seperti ini, atau karena jatuh di dalam percobaan, jatuh dalam dosa, akhirnya apa yang terjadi seperti si buta ini tadi, duduk di pinggir jalan dan menangisi nasibnya. Padahal Yesus terus lewat, bukan hanya lewat, mungkin di samping kita, mungkin menyapa kita melalui orang lain. Dan disinilah kesempatan kita para bapak dan ibu dan sekalian. Dengan mata iman kita tahu semua yang membutakan mata kita, mata batin kita, mata rohani kita. Kalau kita berani, seperti dikatakan tadi, tanggalkan jubahmu, tanggalkan kebutaanmu. Berdirilah, jangan lagi duduk di pinggir jalan, tegaklah kau berdiri. Hadapi segala masalahmu. Dan berteriaklah kepada Tuhan, berteriak. Jangan berteriak itu bukan berteriak-teriak di rumah kan. Dan pula nanti ada juga itu situ kan. Ketika dua makan di halaman, di pesta, dua makan, dia memimpin dua, tutup mata semua. Dibuatnya dua bapak kami, tapi bahasa Batak. Mana ini benar-benar. Saya binor dia magor. Terus, saya roh maharajamu. Saya. Akhirnya, sudah siap dua. Kenapa tadi bapak begitu? Tak kalian lihat, ada daging babi di tiang-tiang itu tadi, itu untuk saya, itu sudah dikasih, sudah mau dimakan anjing. Jadi aku bilang, saya, selamat. Jadi duanya itu sebenarnya bukan dua dari dirinya, hanya untuk menyelamatkan daging itu kan. Bukan itu maksudnya berteriak. Berteriak, ungkapkanlah isi hatimu. Ungkapkan kepada Tuhan dengan sejelasnya. Dan Tuhan akan mengatakan, apa yang kau butuhkan dari aku? Tuhan, berikanlah kedamaian di rumah kami. Siap, langsung gak ada kedamaian itu. Tuhan, berikanlah anakku ini mau masuk PNS atau apa, nanti akan diberikan oleh Tuhan. Teriakan. Atau teriakan bersama dengan Bunda Maria, teriakan. Jangan berhenti meneriakkan. Inilah sebenarnya yang dimaksud. Dan Bartimeus menunjukkan itu di tengah-tengah kita. Dia yang memang buta secara fisik, yang selama ini hanya duduk di pinggir jalan, tetapi ketika dia menyadari dengan imannya bahwa ada Yesus, dia berani berdiri dari kedudukannya, menanggalkan jubahnya dan berteriak tanpa malu-malu, tidak berpikir apapun, pokoknya Tuhanku sabar. Dan ketika itulah iman kita akan menyelamatkan dan Tuhan mengabulkan permohonan kita. Amin.